Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Altina Putri. Saya perwakilan dari kelompok 8 untuk memimpin diskusi pada kali ini. Baik, kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Diva Altina Putri, yang kedua ada Evita Savitri, dan yang ketiga ada Elsa Latifah Hanum. Selanjutnya, saya akan nge-share screen materi yang akan kita bahas pada kali ini. Baik, pada minggu lalu kan sudah dibahas oleh kelompok 7 mengenai jenis-jenis layanan BK yang layanan orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran penguasaan konten dan konseling perorangan. Di sini kami melanjutkan mengenai jenis-jenis layanan BK yang ada layanan bimbingan, ada layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Layanan bimbingan dan konseling membantu siswa berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. BK tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan potensi dan karakter siswa. Jenis layanan BK meliputi bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Setiap layanan saling melengkapi untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan optimal peserta didik. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Evida Savitri. Kepada Evida, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Vida Safitri, izin Ibu dan teman-teman ingin menyampaikan materi mengenai pengertian layanan bimbingan dan konseling. Di mana bimbingan dan konseling adalah proses bantuan profesional untuk membantu siswa memahami diri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi agar dapat menyesuaikan diri dan mengambil keputusan dengan tepat. Nah, di sini BK berperan penting dalam membantu perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Kemudian menurut Kemendikbud 2016, layanan BK di sekolah mencakup 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi preventif, di mana fungsi ini maksudnya itu untuk mencegah timbulnya masalah melalui kegiatan penguatan karakter, pendidikan moral, dan pelatihan keterampilan sosial. Kemudian yang kedua ada fungsi kuratif. Nah, ini bertujuan membantu siswa mengatasi masalah yang sedang dihadapi, seperti konflik pribadi, kesulitan belajar, atau masalah hubungan sosial. Yang ketiga itu ada fungsi pengembangan, yang berfokus pada upaya pengoptimalan potensi peserta didik melalui kegiatan pengembangan diri, pelatihan karir, dan pembinaan motivasi belajar. Nah, layanan BK di sekolah bersifat berkelanjutan dan menyeluruh, sehingga membantu siswa mencapai kemandirian serta pertumbuhan pribadi yang optimal, di mana keberhasilan layanan BK bergantung pada kerjasama antara konselor, guru, orang tua, dan lingkungan sekolah yang mendukung. Next. Yang ke B yaitu jenis-jenis layanan BK, di mana yang pertama itu ada layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok menurut Prayitnya itu merupakan layanan yang membantu siswa memperoleh pemahaman dan wawasan baru melalui dinamika kelompok. Di mana layanan bimbingan kelompok ini membantu siswa memahami diri dan lingkungan melalui diskusi kelompok yang difasilitasi guru BK. Nah, kegiatan ini membahas topik seperti kepribadian, keterampilan sosial, prestasi belajar, dan karir dalam suasana terbuka dan komunikatif. Tujuan layanan bimbingan kelompok yang pertama ada membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap diri dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memberi informasi yang berguna untuk perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian contoh pelaksanaannya, guru BK mengadakan kegiatan kelompok berisi 8-10 siswa
di mana dengan topik seperti cara mengatur waktu belajar agar lebih efektif. Nah, dalam kegiatan tersebut, siswa itu berdiskusi, bertukar pengalaman, dan mendapatkan arahan dari konselor tentang manajemen waktu. Di mana layanan bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan kelompok besar seperti diskusi kelas, seminar, dan lokakarya. Kemudian yang kedua, itu ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan proses bantuan yang dilakukan dalam bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 10 siswa untuk saling berbagi pengalaman, memahami diri, dan memperbaiki perilaku di bawah bimbingan guru BK. Kemudian, layanan ini bersifat terapeutik dan bertujuan membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, maupun akademik melalui interaksi yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Kemudian ada tujuan layanan konseling kelompok menurut Mas Dudi 2015. Yang pertama itu ada membantu siswa memahami dan mengatasi masalah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi sosial. Kemudian mengembangkan pola pikir positif serta mengelola emosi dan membentuk dukungan sosial antar siswa yang mendorong perubahan perilaku yang baik. Nah, contoh pelaksanaannya di sini guru BK membentuk kelompok yang berisi 6-8 siswa dengan masalah serupa seperti kurang percaya diri. Nah, kegiatannya itu dilakukan dalam beberapa sesi. Sesi pertama itu seperti perkenalan, pembentukan kelompok, dan kesepakatan norma bersama seperti rasa aman dan saling menghargai. Sesi yang kedua, anggota saling mengungkapkan perasaan dan pengalaman pribadi terkait masalah yang dihadapi serta seperti malu saat berbicara di kelas. Kemudian sesi yang ketiga itu latihan keterampilan sosial, berkomunikasi, dan pengelolaan emosi. Sesi yang keempat itu ada refleksi diri, evaluasi, dan pemberian umpan balik antar anggota, serta rencana tindakan untuk perubahan positif. Nah, melalui proses ini, siswa nantinya itu belajar mendengarkan secara empatik, menyampaikan perasaan dengan jujur, dan menemukan kekuatan diri melalui dukungan serta anggota kelompok. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Elsa. Kepada Elsa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Layanan yang selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi BK adalah kerjasama antara guru BK, guru wali kelas, dan orang tua untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan siswa. Layanan Tujuan utama layanan ini adalah membantu pihak-pihak tersebut memahami karakteristik peserta didik serta memberikan masukan agar penanganan siswa dilakukan dengan tepat dan efektif. Layanan konsultasi dalam program BK memberikan bantuan teknis dan profesional untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dapat menghambat efektivitas belajar dan perkembangan peserta didik. Tujuan layanan konsultasi menurut Prayitno pada tahun 2017. Yang pertama yaitu membantu pihak sekolah dan orang tua memahami kondisi dan karakteristik siswa. Yang kedua, memberikan saran atau strategi penanganan masalah siswa agar langkah yang diambil lebih tepat sasaran. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan kerjasama yang efektif antara guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kesejahteraan psikologis siswa di sekolah. Yang kelima, bersifat preventif, yaitu membantu mencegah timbulnya masalah baru melalui informasi, pelatihan, atau bimbingan bagi pihak sekolah. Menurut Aris, pada tahun 2017, pelaksanaan layanan konsultasi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Guru BK menentukan tujuan konsultasi, pihak yang diajak kerjasama, serta strategi yang akan digunakan. Yang kedua, pelaksanaan konsultasi. Terjadi komunikasi profesional antara konselor dan konsultasi, misalnya wali kelas atau orang tua, untuk membahas masalah siswa serta solusi yang memungkinkan. Yang ketiga, tindak lanjut. Konsulti melaksanakan saran atau rekomendasi guru BK kepada pihak ketiga, yaitu siswa yang menjadikan fokus masalah. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Guru BK bersama konsulti menilai efektivitas penanganan dan dampak terhadap perkembangan siswa. Contohnya,
Misalnya seorang siswa mengalami penurunan prestasi belajar dan sering tampak murung. Guru BK kemudian mengadakan konsultasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk mencari penyebabnya, apakah karena faktor internal atau eksternal. Selanjutnya layanan mediasi. Menurut Endang pada tahun 2012, mediasi berasal dari kata medium yang berarti perantara, yaitu seorang yang memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik agar dapat mencapai kesepahaman. Layanan mediasi dalam bimbingan konseling merupakan proses penegahan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi di lingkungan sekolah, baik antar siswa dan guru, maupun antar siswa dan pihak lain. Menurut Tohrin, pada tahun 2019, mediasi dalam konteks bimbingan konseling merupakan upaya profesional untuk atau membentuk bantuan kepada kedua belah pihak atau lebih yang negatif menjadi hubungannya lebih positif, harmonis, menumbuhkan sikap saling menghormati. Tujuan layanan mediasi yang pertama yaitu membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepahaman, kesepakatan damai tanpa harus menentukan siapa yang salah dan benar. Yang kedua, mendorong penyelesaian masalah secara damai dan demokratis dengan memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga, membangun keterampilan komunikasi interpersonal yang sehat seperti mendengarkan, menghargai pendapat, mengekspresikan perasaan dengan cara yang tepat. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai moral dan karakter positif serta empati, tanggung jawab, sosial, dan toleransi. Tahap pelaksanaan layanan mediasi menurut Tohrin pada tahun 2019 yang pertama yaitu identifikasi masalah. Guru BK terlebih dahulu mengenali adanya konflik atau pertikaian di antara siswa dan guru atau pihak lain di sekolah. Tahap ini bertujuan untuk memahami pokok masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, persiapan dan penjadwalan mediasi. Setelah masalah diketahui, guru BK mengatur waktu dan tempat pertemuan yang nyaman, aman, dan rahasia. Hal ini penting agar pihak-pihak yang berkonflik merasa tenang dan siap untuk berdiskusi. Yang ketiga, proses mediasi. Guru BK memimpin pertemuan dan membantu kedua pihak untuk saling berbicara dengan jujur dan saling mendengar. Guru BK juga membantu mereka memahami sudut pandang masing-masing, mencari penyebab utama dari masalah terjadi. Yang keempat, penyusunan kesepakatan. Setelah masing-masing pihak menyampaikan pendapat, guru BK membantu mereka membuat kesepakatan bersama tentang cara menyelesaikan masalah dengan adil dan damai. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Guru BK kemudian memantau apakah kesepakatan yang dibuat benar-benar dilaksanakan dan memastikan hubungan antar pihak tetap baik. Jika muncul masalah baru, guru BK dapat membantu lagi agar suasana sekolah tetap harmonis. Contoh pelaksanaannya misalnya di sekolah terjadi kasus perundungan atau bullying antara dua siswa. Dalam situasi ini, guru BK dapat mengadakan pertemuan mediasi dengan menghadirkan pelaku, korban, dan perwakilan sekolah. Dalam proses ini, guru BK berperan sebagai penengah yang adil dan netral. Guru BK membantu kedua pihak berbicara secara jujur tentang perasaan mereka, mendengarkan satu sama lain, dan memahami penyebab serta dampak dari tindakan yang terjadi. Melalui proses ini, siswa belajar memahami akibat dan perilakunya, mengembangkan rasa empati, serta belajar bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan cara damai tanpa kekerasan. Selanjutnya, layanan yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah bentuk dukungan aktif guru BK untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak siswa, terutama bagi mereka yang mengalami keadilan serta didik agar memperoleh keadilan dan kesempatan. Dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014, layanan advokasi termasuk layanan di luar kelas yang berfungsi membantu siswa mengatasi hambatan yang menghalangi hak-haknya. Artinya, guru BK berperan membantu siswa agar persoalan
yang dihadapi bisa diselesaikan dengan adil dan menguntungkan. Tujuannya yang pertama yaitu melindungi siswa dari ketidakadilan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Yang kedua, mengembangkan hak-hak siswa yang mungkin telah dilanggar. Yang ketiga, menjamin semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Yang keempat, mendorong kebijakan sekolah yang berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan keadilan di lingkungan sekolah. Menurut Sukarni pada tahun 18, pelaksanaan layanan advokasi dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan reaktif, yaitu guru BK bertindak setelah terjadinya pelanggaran hak atau ketidakadilan terhadap siswa. Contohnya, guru BK membantu siswa yang menjadi korban bully atau kekerasan di sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, wali kelas, dan komite sekolah. Yang kedua, yaitu pendekatan proaktif, yaitu guru BK melakukan upaya pencegahan agar ketidakadilan tidak terjadi. Misalnya, guru BK melakukan sosialisasi hak dan kewajiban siswa, memberikan bimbingan kepada siswa kurang mampu agar bisa mendapatkan beasiswa, serta memastikan aturan sekolah tidak diskriminatif. Contoh pelaksanaannya seperti adanya seorang siswa yang menjadi korban bullying di sekolah, guru BK bisa mendampingi siswa tersebut lalu mengadakan pertemuan antara korban, pelaku, dan pihak sekolah untuk mencari jalur keluar. Dalam proses ini, guru BK memastikan bahwa korban merasa aman dan terlindungi, sementara pelaku diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Tujuannya agar suasana sekolah kembali tenang dan nyaman untuk semua siswa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya tentang peran guru BK dalam melaksanakan dan mengembangkan layanan bimbingan konseling di sekolah. Guru BK memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan karena menjadi garda terdepan dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Layanan BK yang efektif tidak hanya bergantung pada program dan sarana yang tersedia, tetapi juga pada profesionalisme, empati, dan kemampuan guru dalam menjalankan berbagai peran. Yang pertama, guru BK sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru BK membantu siswa mengenal diri, memahami kelebihan dan kekurangannya, serta mengembangkan kemampuan berpikir positif. Guru BK menciptakan suasana yang nyaman agar siswa berani berbagi dan belajar mengambil keputusan dengan baik. Misalnya, guru BK mengadakan kegiatan refleksi diri, pelatihan motivasi, atau diskusi kelompok agar siswa bisa tumbuh lebih percaya diri dan mandiri. Yang kedua, guru BK sebagai konselor. Guru BK memberikan layanan konseling secara langsung, baik secara individu maupun kelompok, untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, atau belajar. Guru BK mendengarkan keluhan siswa dengan empati, membantu mereka memahami diri sendiri, serta mencari solusi yang tepat. Selain itu, guru BK juga memantau perkembangan siswa setelah sesi konseling, agar masalah benar-benar terselesaikan. Selanjutnya, ada guru BK sebagai mediator. Guru BK berperan menengahi jika terjadi konflik antara siswa dan guru, atau bahkan antara siswa dengan orang tua. Guru BK harus bersikap adil dan netral, membantu semua pihak berbicara dengan baik untuk mencapai kesepakatan damai. Misalnya, saat terjadi kasus bullying, guru BK menengahi agar pelaku sadar atau kesalahannya dan korban merasa aman kembali. Yang keempat, guru BK sebagai konsultan. Guru BK berperan memberikan saran dan masukan kepada guru lain, wali kelas, atau orang tua agar bersama-sama membantu siswa yang mengalami kesulitan. Misalnya, guru BK memberikan rekomendasi cara mengajar yang sesuai bagi siswa yang sulit fokus belajar. Guru BK juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti psikolog atau lembaga sosial jika masalah siswa membutuhkan penanganan yang lebih lanjut.
Yang kelima, guru BK sebagai inovator atau evaluator. Guru BK harus kreatif dan mampu berinovasi. Misalnya, dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi konseling online atau tes kepribadian digital agar layanan lebih menarik dan efektif. Selain itu, guru BK juga berperan sebagai evaluator, yaitu menilai keberhasilan program BK di sekolah. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan layanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, dari materi diskusi kita dapat saya simpulkan, layanan bimbingan konseling di sekolah memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui berbagai layanan seperti bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi, guru BK berupaya memberikan bantuan yang terarah dan sistematis agar siswa mampu mengenali potensi diri, mengatasi masalah, serta mengambil keputusan secara tepat. Setiap jenis layanan BK memiliki tujuan dan fungsi yang saling melengkapi. Bimbingan kelompok menekankan pada pemberian informasi dan pengembangan. Konseling kelompok membantu dalam pemecahan masalah. Konsultasi memperkuat kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Mediasi menengahi konflik, sedangkan advokasi melindungi hak-hak siswa. Dengan pelaksanaan yang baik dan dukungan seluruh warga sekolah, layanan BK dapat menciptakan suasana belajar yang positif, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Baik, sekian dari kelompok 8 atas diskusinya pada hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.